Oke, kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan selamat datang kembali ya di Kuliah Sistem Komunikasi Digital. Nah, hari ini pertemuan ke-12 ya. Jadi jangan lupa minggu depan Anda harus mengumpulkan tugas besar ya yang kemarin sudah saya berikan. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai parameter yang ada pada sistem komunikasi digital ya. Ini beberapa parameter yang sering digunakan. Ini ada bit error rate, kemudian ada sinyal to noise ratio, kemudian ada energi bit per noise, kemudian kita kenal ini adalah jenis-jenis gangguan ya. Gangguan yang terjadi pada gelombang atau sinyal informasi yang melalui kanal. Ini bisa terjadi atenuasi, kemudian apa itu distorsi dan noise. Mungkin nanti kita bahas perbedaan dari ketiga gangguan ini seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Oke, langsung saja ya, berdoa selesai, kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini diharapkan nanti setelah mengikuti kuliah, mahasiswa bisa memahami teori-teori yang terkait dengan ini ya, parameter apa seperti BER, SNR, energi bit per noise, kemudian jenis-jenis dari gangguan yang ada, misalkan ada yang disebut atenuasi, kemudian ada yang disebut distorsi, yang keenam ada yang disebut sebagai noise ya. Nah, kenapa kita perlu tahu beberapa parameter ya, parameter untuk mengukur atau menguji performansi dari sebuah jaringan atau sebuah sistem komunikasi, baik itu real atau simulasi. Terutama kalau di sini kita lebih banyak membahas mengenai sistem komunikasinya adalah wireless ya atau tanpa kabel. Nah, untuk menyatakan atau kita bisa menentukan apakah kondisi jaringan tersebut baik, dalam kondisi baik, kemudian sedang, atau dalam kondisi yang buruk, kita perlu mengukur parameter ya. Parameter yang menyatakan atau mendeskripsikan kondisi dari jaringan tersebut yang kita amati. Nah, ini ada beberapa parameter yang umum digunakan. Ini misalkan contohnya ada yang disebut bit error rate, kemudian ada yang disebut sinyal to noise ratio, kemudian yang kedua yang berikutnya ada yang disebut energi bit per noise. Nah, selain ini ada yang misalkan kita sebut misalkan dalam sistem komunikasi optik ya. Ini biasanya ada yang disebut parameternya adalah key factor ya. Ada key factor, kemudian ada efisiensi dan lain-lain. Ini ada parameter-parameter lain yang bisa menjadi penentu atau gambaran bahwa sebuah jaringan itu dalam kondisi baik, sedang, atau dalam kondisi buruk. Nah, tentunya kita punya standar ya, standar yang bisa dijadikan acuan. Jadi misalnya kita kok mengukur BER-nya dapatnya berapa sih gitu. Nah, untuk dikatakan atau dikategorikan dalam kondisi baik, kemudian sedang, jelek, nah itu kita mengacu pada standar ITU-T atau International Telecommunication Union for Telecommunication. Misalkan Anda menguji quality of service atau QoS misalkan dengan delay berapa detik ya,
itu ada standarnya yang diberikan oleh ITU-T. Apakah sebuah jaringan ini berada pada kondisi ini, dalam performanya dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah, kalau bicara dengan pair sendiri atau bit error rate, ini untuk wireless sendiri ya, sistem komunikasi wireless, ini standarnya harus mendekati nilai ini ya, 10 pangkat min 3. Kalau misalkan nanti dalam tugas akhir Anda membuat simulasi, itu juga tidak boleh jauh nilainya dari standar yang ada. Kalau misalkan nilainya jauh dari standar yang ada, itu berarti kita tidak bisa mengategorikan ke dalam kondisi ini, performansi ini ya. Apakah itu baik, buruk, atau sedang, dan lain-lain. Nah, pair sama dengan atau memiliki nilai sama dengan 10 pangkat min 3. Ini artinya adalah 1 bit error atau 1 bit rusak dari 1000 bit yang dikirim, itu artinya. Kemudian kalau kita bicara sistem komunikasi optik atau dengan kabel ya, standar pair yang dimiliki atau yang menjadi standarnya itu adalah 10 pangkat min 9. Jadi kalau misalkan Anda mensimulasikan sistem komunikasi optik tapi tidak memperoleh pair yang sekian nilainya, nah itu perlu ditanyakan. Pasti ada kondisi-kondisi yang belum dimasukkan, kondisi-kondisi tertentu yang belum dimasukkan dalam simulasi atau program yang digunakan. Ini artinya adalah 1 bit error dari 10 pangkat 9 bit yang dikirim. Nah, seperti itu. Dan beberapa standar lain ya, ini hanya contoh umum saja. Yang saya bahas di sini adalah pair SNR, signal to noise ratio, kemudian ada energi bit per noise. Kemudian kita lanjutkan mengenai definisi dari energi bit per noise sendiri. Per di sini kan menyatakan rasio ya, rasio perbandingan dari energi bit terhadap noise. Energi bit per noise ini didefinisikan sebagai rasio sinyal terhadap noise yang dinormalisasi atau sinyal terhadap noise per bit ya. Energi bit per noise itu adalah rasio perbandingan antara sinyal terhadap noise atau sinyal terhadap noise per bit. Nah, energi bit per noise ini sangat berguna ketika kita membandingkan kinerja bit error rate dari berbagai skema modulasi. Nah, energi bit ini berarti kondisi dari sinyal informasinya berupa gelombang atau sinyal digital ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan di situ bentuknya dalam return to zero atau no return to zero atau dalam bentuk-bentuk lain ya, atau bipolar dan lain-lain. Berarti informasinya sudah berupa digital yang dinyatakan dengan bit-bit ya. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini, energi bit per noise ini sebanding dengan sinyal to noise ratio ya, atau S2N, dibagi dengan link spektral efisiensi atau bruto, dan dinyatakan dalam satuan bit per second per hertz. Ini yang dimaksud spektral efisiensi bruto atau FB per B. Dalam hal ini yang ditransmisikan adalah data bit ya, termasuk informasi koreksi kesalahan dan overhead protokol lainnya. Nah, ini perumusannya seperti ditunjukkan ini ya, bahwa S2N ini nilainya adalah energi bit per noise dikalikan dengan FB per bandwidth. Dengan B di sini menyatakan bandwidth kanal atau media transmisi ya, ini biasanya satunya hertz. Kemudian FB kanal ini menyatakan data rate ya. Data rate itu satuannya bit per detik. Kemudian ada juga yang disebut sebagai energi simbol ya, energi simbol per noise.
Energi simbol per noise adalah satu simbol ini menyatakan atau mewakili beberapa bit. Ada perbedaan istilah ya antara bit dan simbol. Kalau simbol ini isinya bisa beberapa bit. Kalau bit itu isinya antara 0 atau 1. Simbol ini isinya bisa beberapa bit ya. Misalkan ini contohnya sebagai contoh. Kemudian untuk menentukan nilai energi bit per noise sendiri, ini dapat diperoleh dari energi bit per noise dikalikan dengan logaritma basis 2 dari pesan ya atau message. Ini menyatakan, jadi M di sini menyatakan kumpulan dari sejumlah simbol ini, ada beberapa simbol dengan modulasi yang digunakannya alternatif ya, bisa berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh penggambaran grafik dari bar yang sebelah sumbu Y ini adalah bar, kemudian sumbu X-nya adalah energi per noise. Nah, dalam satuan desibel. Kalau bar ini tidak ada satuannya ya, hanya rasio perbandingan antara bit yang error dibandingkan bit yang ditransmisikan. Nah, ini adalah perbandingan nilai bar terhadap EP2N0 dalam penerapan beberapa modulasi. Modulasi yang diterapkan di sini adalah PSK. Sebelumnya kita sudah belajar di bab modulasi ya, mengenai beberapa perbedaan modulasi. Jadi array-nya di sini dinaikkan ya untuk modulasinya, mulai dari PSK, kemudian ada 8 PSK, dan sampai yang ketiga ada di sini 16 PSK. Nah, ini terlihat ya bahwa nilainya makin array-nya makin tinggi, nilainya ini makin tinggi ya. Nilai baik bar maupun EP2N0. Nah, ini menyatakan bahwa semakin besar array yang digunakan, berarti makin bagus ya, ditunjukkan bar-nya makin bagus dan energi bit per noise-nya juga makin bagus, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam definisi noise density dan power noise. Apa yang dimaksud noise density? Tadi kita ada simbol ya di situ, energi bit per NO tadi. Nah, NO tadi menyatakan noise density dengan satuannya adalah watt per hertz. Kemudian noise power, apa sih noise power? Ini noise power, definisi dari noise power adalah noise density yang dikalikan dengan bandwidth ya. B ini adalah bandwidth dalam satuan hertz. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai thermal atau suhu, atau dikenal juga sebagai white noise. Nah, ini dinyatakan rumusnya adalah N0. Ini nilainya adalah K dikali dengan T. K ini adalah konstanta Boltzmann di sini. Nilainya karena konstanta ya, nilainya sudah baku atau nilainya sudah tertentu, yaitu besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Ini per Kelvin satunya. Dikali T ini adalah temperatur ya, temperatur atau suhu dengan satuannya Kelvin di sini, yang menyatakan suhu ruangan. Jadi tadi kita punya istilah noise density, kemudian ada power noise, kemudian ada yang disebut juga sebagai thermal noise ya. Kemudian Jones-Nyquist noise atau thermal noise, atau disebut juga Johnson noise atau Nyquist noise. Ini adalah electric noise yang dihasilkan dari agitasi thermal atau suhu dari pembawa muatan, biasanya berupa elektron di dalam konduktor listrik pada kesetimbangan. Nah, maksudnya di sini misalkan Anda punya sebuah perangkat ya, misalkan itu laptop gitu. Makin digunakan, makin lama waktu atau durasi penggunaannya, maka makin panas ya. Memiliki suhu ya, makin panas. Nah, itu juga berlaku untuk perangkat-perangkat lain. Kalau terjadi ini muatan ya, muatan yang berpindah,
energi listrik yang berpindah tadi ada muatan-muatannya. Nah, ini menimbulkan noise ya, maksud saya menimbulkan panas ya, atau suhu atau thermal. Nah, itu yang dikenal sebagai noise suhu atau thermal noise ya. Nah, demikian juga pada perangkat-perangkat yang ada di sistem komunikasi. Jadi karena ada tadi pergerakan dari arus, kemudian ada gelombang elektrik ya yang melalui perangkat tersebut, maka akan berefek, energi responnya adalah suhu ya, suhu. Nah, ini akan menimbulkan noise ya. Kenapa misalkan kalau Anda punya server atau misalkan di dalam BTS juga, dalam BTS itu pasti suhu ruangannya diatur supaya dalam kondisi dingin ya. Di situ dalam kondisi dingin karena ada perangkat-perangkat yang tersimpan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mau menghitung thermal noise ini dalam satuan dB miliwatt atau dBm ya, disingkat dengan dBm. Nah, tadi ini ada daya noise ya, tadi ada yang disebut power noise atau daya noise. Ini nilainya adalah KTB tadi ya, N0 dikali B, dengan N0-nya adalah KT ya, ini nilai N0. K dikali T konstanta Boltzmann dikali temperatur dalam satuan Kelvin dikalikan dengan bandwidth ya dalam satuan hertz. Karena kita mau menghitung dalam milimeter, dikalikan lagi dengan 1000 miliwatt. Nah, kalau kita ubah dalam dBm, maka di sini muncul ya logaritmiknya. Pn dalam satuan dBm ini nilainya adalah 10 logaritma basis 10 dari nilai yang tadi ya, KTB atau konstanta Boltzmann dikali dengan temperatur tadi dalam satuan Kelvin, kemudian dikali dengan bandwidth dikali 1000 ya, 1000 di sini menyatakan miliwatt. Nah, karena konstanta Boltzmann dan temperatur tadi itu nilainya konstan ya, ini bisa langsung diperoleh nilainya, atau sama dengan negatif 174 ditambah 10 logaritma dari bandwidth ya. Nah, karena bandwidth di sini ini bervariasi tergantung dari penggunaannya dari masing-masing jaringan ya atau kanal yang digunakan. Kemudian saya lanjutkan lagi yang dikenal sebagai noise figure atau NF atau noise power yang melebihi nilai KT. Nah, KT tadi kan nilai dari N0 ya. Ini disebut juga sebagai noise figure. Adalah batas bawah dari noise density. Semua elektronik solid state memiliki tambahan noise ya. Kemudian penerima komunikasi sering menentukan noise figure ini sebagai metrik kinerja. Hal ini menunjukkan beberapa banyak noise yang ditambahkan penerima elektronik untuk thermal noise. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah penerima ini melihat dari kondisi sinyal to noise rasionya di bagian input atau masukan. Kemudian di sini ada sinyal to noise di bagian output atau di bagian keluaran. Nah, noise factor sendiri adalah atau dinotasikan sebagai F sebesar, ini nilainya merupakan hasil perbandingan antara tadi ya sinyal to noise rasio di input dengan sinyal to noise rasio di output. Nah, besar nilainya di sini untuk F ini adalah minimum nilainya ya, sama dengan 1 sampai dengan nilainya tak terhingga atau tertentu ya, atau minimal 1 sampai lebih besar dari 1 sampai tak terhingga. Nah, kemudian kalau kita hitung di dalam logaritmik yang disebut sebagai NF tadi, noise figure ya, maka di sini kita hitung dalam logaritma basis 10 ya. 10 logaritma basis 10 dari F tadi, nilai F di sini. Nah, ini karena minimumnya 1 berarti logaritma basis 10 dari 1 nilainya adalah 0 ya di sini.
nilainya 0 sehingga NF atau noise figure itu minimum sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Kemudian ini perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua ini adalah dalam numerik ya, F-nya dalam numerik atau noise faktornya dalam numerik. Kalau ini dalam satuan desibel yang bagian bawah. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi menghitung total noise dalam satuan dBm. Jadi ada daya ya atau power noise yang dinotasikan sebagai KT ya, KTB ya. Nah, belum ditambahkan tadi thermal noise-nya belum ya. Nah, maka muncul rumus yang berikutnya ya atau total yang disebut sebagai total noise yang besarnya adalah KTBF dikali, kalau di sini dalam dBm makanya dikali 1000 mW ya. Kemudian daya noise dalam satuan dBm kita hitung logaritma basis 10-nya. 10 logaritma 10 dari K konstanta Boltzmann dikali temperatur dalam satuan Kelvin, kemudian dikalikan dengan bandwidth dikalikan dengan F tadi noise ya, noise dikalikan 1000 karena dalam miliwatt ya. Nah, yang konstan kan di sini adalah KT min 174 dan ini ya nilai 1000 nih. Maka di sini keluar ya nilainya adalah min 174 ditambah yang belum adalah bandwidthnya 10 logaritma basis 10 dari bandwidth dikalikan di sini. Tadi F yang dihitung dalam logaritmik adalah noise figure. Ini noise figure dalam satuan dB seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh dari typical noise figure. Misalkan ini untuk perangkat penerima satelit, noise figure-nya ada 1 dB, noise faktornya ada 1,26. Kemudian ada cellphone atau seluler ya, ini noise figure-nya 5 dB, noise faktornya ada 3,16. Kemudian ada wifi atau wireless fidelity, ini noise figure-nya 8 dB, noise faktornya 6,31. Kemudian ada perangkat spektrum analyzer dengan noise figure 25 dB, kemudian noise faktornya adalah 316 ya. Nah, kemudian ini ada beberapa nilai lagi thermal noise ya, ini berkaitan dengan bandwidth-nya. Kalau di sini terlihat bahwa makin besar nilai bandwidth-nya, di sini makin besar pula ya, besar nilai thermal noise-nya. Nah, yang berikutnya misalkan kita lihat untuk bandwidth 1 Hz. Ini diketahui thermal noise powernya adalah min 174 dBm ya, satunya dalam dBm. Kemudian untuk 10 Hz itu min 164 dBm. Untuk bandwidth 100 Hz itu ada min 154 dBm. Kemudian ada 1 kHz ini min 144 dBm. Kemudian untuk bandwidth 10 kHz ini thermal noise-nya adalah min 134 dBm. Nah, ini biasanya digunakan untuk komunikasi FM, terutama two-way radio, TW atau disingkat TWR ya. Nah, ini TWR itu contohnya adalah HT. Anda tahu HT ya, handy talkie. Nah, itu. Kemudian untuk bandwidth 100 kHz ini thermal noise-nya min 124 dBm. Kemudian untuk bandwidth 180 kHz ini min 121,45 dBm. Ini untuk LTE resource block. Kemudian bandwidth 200 kHz ini thermal noise-nya min 120,98 dBm. Ini satu GSM channel ya.
Kemudian 1 MHz ini ada thermal noise-nya min 114 dBm. 2 MHz ini min 111 dBm. Nah, ini penggunaannya untuk komersial GPS, kanal komersial GPS. Kemudian untuk bandwidth 6 MHz ini thermal noise-nya min 106 dBm. Ini penggunaannya untuk kanal analog televisi. Kemudian untuk bandwidth 20 MHz itu thermal noise-nya min 101 dBm. Ini untuk sistem komunikasi WLAN ya. 802,1 untuk kanalnya ya. Nah, berikutnya saya masuk ke data dan sinyal. Apa namanya? Transmission environment ini adalah kerusakan ya, kerusakan transmisi. Karena tadi sinyal yang melalui travel melalui media transmisi ini tidak perfect ya, atau tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini karena mengalami ini kerusakan dari sinyal. Ini berarti bahwa sinyal pada awal sebelum masuk media transmisi ya, ini tidak sama dengan sinyal yang ada di akhir dari media atau yang diterima yang dikirim, atau artinya di sini artinya adalah bahwa yang dikirim di sini tidak sama dengan yang diterima. Nah, ini kerusakan ini bisa dikarenakan karena tadi melewati media transmisi ya. Ada yang disebut atenuasi, kemudian yang kedua ada yang disebut distorsi, dan yang ketiga ada yang disebut noise. Nah, kita lihat perbedaan dari ketiga ini ya. Apa itu atenuasi, apa itu distorsi, dan apa itu noise. Nah, ini adalah penyebab dari kerusakan sinyal. Ini bisa terjadi karena atenuasi, kemudian yang kedua akibat distorsi, dan yang ketiga adalah akibat noise. Alhamdulillah. Nah, atenuasi. Definisi dari atenuasi adalah kehilangan dari energi atau semakin lemahnya sinyal ya. Ini terjadi karena propagasi gelombang atau tadi pergerakan gelombang ya. Ketika sinyal melalui media, berjalan melalui media, ini terjadi pelemahan energi. Akibat bisa terjadi karena resistansi ya. Resistansi itu faktor hambatan yang ada pada sebuah media, atau bisa terjadi juga karena jarak tempuh atau jangkauan. Misalnya kalau kita mengirim sinyal antara 1 kilo dengan 3 kilometer, itu pasti di penerimanya akan diterima berbeda. Nah, amplifier digunakan untuk mengatasi ya kehilangan energi ini, sehingga kita butuh dikuatkan lagi sinyalnya. Nah, pengukuran dari atenuasi ini untuk menunjukkan kurang atau peningkatan ya, kurang loss atau gain dari energi tadi, ini dalam satuan desibel ya. Nah, desibel di sini nilainya adalah kita membandingkan atau kita menghitung logaritma basis 10-nya, atau 10 logaritma basis 10 dari P2 dibagi dengan P1. P1 di sini adalah input sinyal ya, sinyal input atau power. Di sini kita menyatakan power dalam satuan watt biasanya. Kemudian P2 di sini adalah output sinyal. Nah, ini adalah contoh dari atenuasi. Ini misalnya kita ada poin 1 ya, ini gelombang melalui media, transmisi media. Nah, kita amati di titik 1 dan titik 2 di sini. Awalnya gelombang kita melihat power itu dari sisi amplitudo ya, penuh, ini gelombangnya penuh ya.
penuh strength-nya atau kekuatan dari gelombangnya ini penuh. Nah, setelah merambat melalui media transmisi, ini jadi berkurang ya, amplitudonya berkurang. Nah, sehingga kita butuh amplifier di sini, dikuatkan lagi. Nah, sehingga diperoleh dengan ini nilai yang sama lagi ya, antara yang diinput dengan yang keluaran dari amplifier tadi. Nah, itu adalah salah satu fungsi kenapa kita butuh amplifier atau butuh penguat di sini. Misalkan kalau kita bicara sistem komunikasi optik, misalkan untuk jarak sekian meter, misalnya lebih dari 40 km, kita butuh penguatan di situ dengan menggunakan amplifier. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang terkait dengan persoalan atenuasi. Ini sebuah sinyal ini melalui sebuah media transmisi dengan powernya tereduksi. Tereduksi itu artinya menurun ya, setengah kali, 1/2. Nah, ini artinya P2 nilainya adalah setengah dari nilai P1. Nah, untuk mengukur nilai atenuasi loss power ya, ini bisa kita hitung dengan tadi ya, perumusan tadi yang sudah kita peroleh dengan membandingkan nilai logaritmiknya atau 10 logaritma basis 10 dari P2 dibagi dengan P1 ya. Dengan P2 di sini nilainya adalah 0,5 kali dari P1. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. Artinya 10 logaritma basis 10 dari setengah ya. Nah, ini nilainya adalah negatif 0,3. Nah, kita kalikan di sini diperoleh min 3 dB. Ingat tanda negatif di sini ini di dalam logaritma artinya beda ya. Di dalam satuan dB itu beda daripada dari kita menggunakan nilai numerik biasa gitu. Ini berbeda. Kalau tanda negatif di dalam logaritmik atau dB ini menyatakan makin kecil sekali artinya. Kecil sekali ini kan bisa ditunjukkan dengan nilai 0,5 bahwa itu menunjukkan nilai yang sangat kecil, numeriknya 0,5. Tetapi dalam logaritmik ini hasilnya negatif. Ini menunjukkan makin lemah atau makin kecilnya sebuah gelombang atau power dari sebuah gelombang. Loss dari 3 dB atau min 3 dB ekuivalen dengan tadi kekurangan atau hilangnya setengah dari power ya, atau power dari daya ya, power atau daya dari gelombang. Kemudian contoh yang kedua, sebuah sinyal ini melalui sebuah amplifier dan dikuatkan. Berarti ini kita ada penguatan di sini 10 kali. Berarti ini artinya power kedua ini nilainya adalah 10 kali dari power yang pertama. Jadi ini ada penguatan ya, atau gain ya. Istilahnya gain atau amplification atau gain. Nah, ini bisa dihitung tadi ya. Nilainya P2 dibandingkan dengan P1, kita hitung rasio logaritmiknya. 10 logaritma basis 10 dari 10 P1 dibagi P1 di sini. Nah, kita lihat logaritma basis 10 dari 10 nilainya 1 ya. Ini nilainya 1, kita kalikan maka akan diperoleh 10 dB. Nah, 10 dB ini termasuk besar ya, karena ini tidak ada tanda negatifnya di sini. Ini berarti nilai 10 di sini itu menunjukkan nilainya besar atau tinggi ya, atau dayanya tinggi. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. One reason that salah satu alasan engineer menggunakan desibel adalah untuk mengubah kekuatan dari sinyal dalam desibel, dalam nilai desibel itu bisa ditambahkan atau dikurangkan langsung ya. Ketika kita mengukur beberapa poin secara cascade, itu maksudnya secara berurutan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di dalam gambar
sinyal travel itu berjalan melalui poin 1 sampai dengan poin 4. Nah, kita bisa melakukan kalkulasi ya di sini. Jadi dari poin 1 ke poin 2 tadi min 3 dB ini berdasarkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian masuk amplifier kita kuatkan 7 dB. Kemudian dari poin 3 ke poin 4 di sini ada loss lagi ya min 3 dB. Nah, ini kenapa seorang engineer atau kita melakukan perhitungan itu kenapa kita ubah di dalam logaritmik, karena kita hanya perlu menjumlahkannya saja tadi. Dalam dB ini cukup dijumlahkan seperti ini ya. Min 3 dB ditambah 7 dB dikurangi 3 dB. Nah, di sini hasilnya adalah 1 dB. Jadi total dari power ratio tadi ya, dari poin 1 sampai poin 4 adalah 1 dB. Atau 1 dB ini kalau kita ubah ke dalam watt, nah itu bisa dihitung lagi sekitar 10 pangkat 0,1 10 pangkat 0,1 ya. 10 pangkat min 0,1. Nah, ini adalah contoh keempat ya. Suatu ketika ini desibel digunakan dalam satuan miliwatt. Contohnya adalah merefer ke dBm ya, satuannya adalah dBm. Jadi ada perbedaan tadi pada saat kita menggunakan dB atau pada saat kita menggunakan dBm. Kalau dBm di sini artinya dalam miliwatt. Nah, sehingga dayanya di sini tadi ya, seperti pada contoh kita kalikan 1000 karena dalam satuan miliwatt ya. Untuk dBm sendiri ini nilainya adalah 10 logaritma basis 10 dari PM ya. PM ini daya dalam satuan miliwatt. PM di sini menyatakan power dalam miliwatt. Nah, kalau kita mengkalkulasi atau menghitung power dalam satuan miliwatt dengan persoalan contoh yang di awal tadi, ini tadi ketemu min 3 dB ya, itu bisa nilainya adalah sama dengan min 30 dB seperti ini. Kita bisa mengukur ini daya pada sinyal dalam satuan dBm ini sama dengan 10 logaritma basis 10 PM ya. PM dalam satuan miliwatt ini nilainya min 30. Tadi kita ketemu PM-nya tadi itu kan min 3 ya, min 3 dalam satuan watt. Nah, PM dalam satuan miliwatt ini artinya ini seperti ini ya, maksudnya dari persoalan ini adalah kita mau menghitung daya PM ini yang dihitung. Jadi dari persoalan ini disuruh menghitung berapa nilai PM ya, yang ditanya PM jika diketahui di sini nilai dBm-nya ya, nilai dBm atau rasionya tadi adalah min 30. Nah, kita masukkan ya, nilai dBm ini nilainya adalah 10 logaritma basis 10 dari PM. Nah, kita peroleh nilainya adalah min 30. Nah, logaritma basis 10 dari PM ini sama dengan min 30 dibagi dengan 10 ya. Ini pindah ke bawah sini. Nah, logaritma basis 10 dari PM ini sama dengan min 3. Untuk mencari PM, kita inverskan nilai ini. Kita invers ya, di invers basis 10 ya. Berarti di sini adalah 10 pangkat min 3 ya. Min 3 miliwatt satuannya. Nah, 10 pangkat min 3 ini artinya 0,001 miliwatt. Jadi sudah paham ya bahwa negatif dari
di dalam logaritmik itu menyatakan bahwa semakin kecil sekali power atau strength-nya ya, power atau dayanya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Loss dari kabel ini didefinisikan juga dalam desibel per kilometer atau dB per kilometer. Jika sinyal pada awal kabel ini memiliki nilai min 0,3 dB per kilometer. Ini memiliki powernya 2 miliwatt. Kemudian what is ditanya berapa power pada jarak 5 km, seperti itu. Nah, kita hitung loss pada jarak 5 km ya, karena diketahui di sini loss per kilometernya adalah 0,3. Berarti kita bisa hitung pada jarak 5 km, artinya kita kalikan ya, 5 dikali 0,3 min 0,3 ya, sama dengan min 1,5 dB. Ini karena tadi kilometer, di sini satuannya kilometer ya, sisanya adalah dB. Jadi ini adalah loss pada jarak 5 kilo. Besarnya sama dengan min 1,5 desibel. Nah, yang ditanya adalah tadi power ya. Power pada jarak 5 kilo. Artinya yang dicari di sini adalah P2 ya. Nah, 10 logaritma basis 10 dari P2 dibagi dengan P1, ini nilainya adalah min 1,5. Nah, seperti tadi ya, berarti logaritma basis 10 dari P2 dibagi dengan P1, ini nilainya adalah min 1,5 kita bagi dengan 10 ya. Dari sini nih, kita bagi dengan 10, maka kita dapat logaritma basis 10 dari P2 dibanding dengan P1 nilainya adalah min 0,15. Karena dicari P2 ya di sini, berarti kita inverse dari logaritmanya. P2 dibagi P1, ini nilainya adalah 10 pangkat min 0,15. Ini dihitung ya, nilainya adalah 0,71. Untuk mencari P2 berarti kita kalikan ya 0,71 nya dengan P1. Nah, P1 di sini 2 miliwatt ya, atau 2 di sini. Nah, artinya P2 adalah 1,4 miliwatt. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu distorsi. Distorsi di sini artinya adalah perubahan bentuk ya, sinyal dalam bentuk ya, perubahan sinyal dalam bentuk, dalam form atau dalam shape ya. Kemudian distorsi ini menyatakan komposit sinyal. Komposit itu kandungan ya, kandungan dari sebuah sinyal. Kemudian setiap frekuensi komponen memiliki kecepatan propagasi pada saat berjalan tadi ya, melewati media transmisi. Ini penyebabnya ya, itu karena perbedaan kecepatan tadi melalui media transmisi. Nah, perbedaan dari komponen datang dengan beberapa nilai delay yang berbeda-beda ya pada saat di penerima. Ini artinya memiliki beberapa fase yang berbeda ya pada penerima daripada pada saat di sumber. Jadi penyebabnya tadi perbedaan kecepatan pada kan dilihatnya di sisi penerima ya. Jadi hal ini bisa terjadi karena tadi ya, bisa macam-macam, bisa misalnya ada obstacle pada saat ada di tengah media ya, media transmisinya.
Nah, ini pada saat diterima ini bisa menimbulkan delay yang berbeda-beda. Nah, ini juga menunjukkan berbeda-beda fasa ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai fasa itu apa ya. Misalkan antara sin T dengan sin T ditambah theta, misalkan itu ada perubahan fasa. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya distorsi. Nah, ini kita lihat penggambarannya ya, terjadinya distorsi itu seperti apa. Ini di bagian pengirim, ini seperti ini bentuknya. Komposit sinyal itu sinyal total ya, sinyal total yang terjadi dari ini penjumlahan dari beberapa gelombang penyusunnya. Ini ada gelombang penyusunnya ini. Yang pertama ini semuanya masih normal, cuma berbeda frekuensinya, makin rapat ini, makin rapat dan amplitudonya makin sedikit, makin mengecil. Ini sesuai dengan fasanya ya. Ini juga sesuai dengan fasanya. Ini sinus T juga sinus T in fase. Nah, ini contoh kompositnya seperti ini. Kompositnya seperti itu. Kemudian setelah tadi diterima ini bisa, ini yang gelombang yang pertama akibat line offset. Misalnya ada pengirim dan penerima ya. Loss yang terjadi, loss itu atau line offset. Ini ditunjukkan power strength-nya seperti ini, langsung. Nah, ini yang gelombang yang kedua, ini bisa terjadi akibat pantulan. Misalkan ini pelemahan itu bisa terjadi akibat pantulan, atau misalnya di tengah sini ada obstacle yang terjadi. Ini terlihat bahwa terjadi perubahan fase ya. Ini juga terjadi perubahan fase, out of phase. Komponen-komponennya penyusunnya ada ini. Nah, kita lihat kompositnya akan seperti ini ya. Kompositnya ini menunjukkan adanya gangguan di sini. Ini adanya gangguan. Seperti itu gambaran dari distorsi. Kemudian yang ketiga noise. Tadi sudah ada di penjelasan di awal ya, ada beberapa macam, misalnya ada noise suhu, kemudian ada induced, kemudian ada crosstalk, kemudian ada impulse. Ini ada beberapa different type atau jenis-jenis dari noise. Yang pertama suhu. Random noise yang terjadi karena elektron tadi ya pada kawat pada sebuah sinyal ya, karena tadi ada pergerakan sinyal elektrik ya di dalam sebuah perangkat yang menimbulkan elektron tadi kan, menimbulkan outputnya ada juga selain magnet juga menimbulkan thermal ya. Kemudian induksi ya dari motor dan appliance. Kemudian perangkat transmitter, antena dan media penerima. Ini media dari antena penerima. Ini berhubungan dengan jenis device ya. Atau misalnya kalau misalkan Anda pernah pernah mempelajari atau menganalisa atau meneliti tentang jenis-jenis media yang digunakan sebagai antena, ini berpengaruh. Media itu berpengaruh pada tadi baik itu pada saat transmit atau pada saat receive-nya, berpengaruh pada penerimaan dan pengiriman gelombangnya tadi. Kemudian yang ketiga dan disebut crosstalk, sama seperti di atas ya, ini antara dua wire di sini antara dua kabel. Kemudian ada impulse. Ini spike itu letupan ya yang terjadi dari gelombang dari line alur atau jalur dari power. Kemudian bisa juga terjadi karena lighting ini misalkan kalau misalkan sistem komunikasinya adalah optik ya, atau yang ditransmisikan di dalam media optik tersebut kan berupa gelombang-gelombang ya. Nah, bisa terjadi sebuah letupan ya atau sengatan seperti itu.
Kalau kita berbicara pada antena, itu yang dikirim adalah elektrik ya, gelombang-gelombang elektrik sebelum keluar dari antena transmit tadi. Yes. Kalau sudah keluar dari antena transmit itu berupa gelombang elektromagnetik atau radio yang ditransmisikan melalui udara seperti itu. Nah, ini adalah penggambaran apabila terjadi noise ya. Ini aslinya, gelombang aslinya. Kemudian terjadi noise. Nah, noise ini biasanya kalau bersifat buruk kalau mengganggu pada bagian amplitudo seperti saya jelaskan. Nah, ini diterimanya seperti ini. Merubah ya, merubah ini kondisinya merubah dari bentuk yang aslinya. Ini gelombang yang kedua ini amplitudonya lebih tinggi dan gelombang yang ketiga ini amplitudonya lebih rendah ya akibat noise yang terjadi. Ini adalah contoh penggambaran noise. Nah, kemudian tadi kita menghitung sinyal to noise ratio, yaitu kita mengukur atau menghitung kualitas dari sebuah sistem dengan menggunakan sinyal to noise ratio. Ini mengindikasikan kuat dari sinyal terhadap noise power pada sistem. Kemudian rasio antara ini adalah perbandingan atau rasio antara dua nilai ya, yang sinyal S2N atau disebut juga S2N ya, antara sinyal dan noise-nya. Ini biasanya dihitung dalam satuan dB ya, dalam merefer atau menuju pada sinyal to noise ratio dalam satuan dB. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan sebuah power sinyal ini nilainya adalah 10 miliwatt dan power dari noise ini adalah 1 mikrowatt. Kemudian ditanya SNR dalam numerik ya, kemudian SNR dalam desibel. Karena sudah diketahui nilai sinyal dan nilai power dari noise-nya, kita hanya perlu mencari rasio perbandingannya. 10 miliwatt kita samakan ya dalam satuannya. Ini dibuat dalam satuan mikro ya dalam satuan mikro. Ini sama dengan 10.000 mikrowatt. Ini dibagi 1 mikrowatt. Ini harusnya nilainya di sini mikrowatt. Nah, nilainya sama dengan 10.000 mikrowatt. Ini dalam numerik ya. Nah, kemudian di dalam desibel sendiri itu kita menggunakan logaritmik. 10 logaritma basis 10 dari 10.000 atau 10 pangkat 4 di sini. Nah, artinya kita kalikan ke depan ya nilainya, pangkatnya. Jadi nilainya adalah 40. 10 logaritma 10 dari 10 pangkat 4, 4-nya kita kalikan ke 10 yang di depan. Itu nilainya sama dengan 40 nilainya dalam satuan desibel. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Nilai dari SNR dan SNRB ini untuk noiseless channel. Noiseless channel artinya tanpa ada noise ya. Kanalnya tidak memiliki noise. Berarti rasio powernya sama dengan 0 di sini. Tapi memiliki power dari sinyal. Kita hitung rasionya, SNR adalah sinyal power dibanding dengan 0, nilainya adalah tak terhingga. Kemudian kita hitung nilai desibelnya dalam logaritmik. 10 logaritma basis 10 dari tak terhingga, nilainya juga tidak terhingga. Kita tidak bisa never achieve, tidak mungkin dapat memperoleh kondisi yang seperti ini ya di dalam real life atau di dalam implementasi real ya, atau di lapangan, atau ini disebut juga kondisi ideal. Karena di sini mungkin tidak memperhitungkan tadi noise akibat thermalnya tadi seperti apa, noise figure-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini adalah dua kondisi dari sinyal to noise ratio.
Yang bagian pertama adalah high signal to noise ratio, yang kedua ini ada small atau low signal to noise ratio. Di sini adalah gelombang digital, kemudian ada noise yang ada, misalkan ini terjadi di dalam media transmisi, maka akan diterima seperti ini gelombangnya. Ada gangguan ya di bagian amplitudenya. Nah, ini untuk tegangan tinggi ya, tegangan dari sinyalnya ini tinggi, terlihat dari nilai amplitudenya. Nah, ini untuk yang rendah, ini terlihat dari nilai amplitudenya rendah. Kemudian terkena noise-nya yang tinggi di sini, nilai noise-nya, amplitudenya tinggi, tegangannya tinggi, maka diterimanya akan seperti ini ya. Ini bukan lagi gelombang digital, ini sudah berubah menjadi mengikuti gelombang dari analog dari noise-nya, seperti itu. Jadi kenapa tadi juga penting adanya amplifier ya, bahwa kalau makin rendah, jadi pada saat atenuasi tadi, kalau makin rendah strength dari atau power dari gelombangnya, terus terkena noise makin hilang ya, informasinya makin hilang. Nah, itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk kuliahnya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Kemudian jangan lupa ya, minggu depan mengumpulkan jadwal, mengumpulkan tugas besar sudah saya siapkan di LMS. Untuk materinya nanti juga saya share di LMS. Kemudian sebelum saya akhiri, ada yang belum absen atau ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin saya langsung saja akhiri. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.